Indonesia dalam keadaan bahaya. Habaib Ba'alwi rungkat, kemudian NU ternyata terpecah belah. Maka Wahabi Salafilah yang akan jaya berkuasa. Jika Wahabi Salafi yang jaya berkuasa menguasai Indonesia, maka jelas Indonesia dalam keadaan bahaya, sangat bahaya sekali. Karena kaum Wahabi ini, Wahabi Salafi ini telah menelurkan berbagai macam cabang gerakan yang sangat ekstrim di Indonesia. Karena Wahabi ini kan ajaran-ajaran yang seolah-olah memang anti toleransi. Jadi anti toleransi mereka jangankan dengan orang-orang kafir, mereka dengan sesama muslim saja suka membid'ahkan dan mengkafirkan. Itulah ajaran kaum Wahabi Salafi. Nah, kalau Wahabi Salafi ini sudah mampu memainkan peran antara NU dengan para Habaib Ba'alwi, sudah mampu dikocak-kocak nih, maka para Habaib Ba'alwi sudah rungkat, kemudian NU-nya sudah pecah belah, maka Wahabi Salafi lah yang akan tampil. Nah, Wahabi Salafi ini juga sama nih ya, pinter membodohi umat Islam yang masih bodoh. Jadi kita lihat sajalah, pengikutnya orang-orang kaum Wahabi Salafi ini kan banyaknya juga kaum intelektualitas yang memang dasar akidahnya masih nol. Orangnya intelektual, muslim-muslim yang intelek, yang pinter, yang cerdas, tetapi karena dasar akidah dari awalnya tidak mendasar, tidak ada dasar yang betul-betul kuat, pondasinya kuat, maka orang-orang intelektual ini akan mau dan masuk mudah sekali mengikuti faham dari ajaran Wahabi Salafi. Nah, jika ini yang terjadi, jelas Indonesia dalam keadaan bahaya. Coba kita perhatikan, Indonesia kacau bisa seperti Timur Tengah. Bisa seperti Timur Tengah loh. Kalau Wahabi Salafi menguasai Indonesia akan kacau. Nah, Habib Ba'alwi rungkat. Habib Ba'alwi dirungkatkan oleh warga NU. Nah, selama ini sebenarnya yang berseteru itu ya sebenarnya itu Wahabi Salafi berseteru dengan kelompok Syiah. Wahabi menganggap bahwa para Habaib Ba'alwi itu sebagai penganut faham Syiah. Sehingga Wahabi Salafi menyerang orang-orang Syiah yang notabene menurut Wahabi adalah para Habaib Ba'alwi. Nah, karena para Habaib Ba'alwi itu dilindungi oleh NU, ya kan? Para Habaib Ba'alwi selama ini kan dilindungi oleh NU. Maka para kaum Wahabi Salafi menyerang NU, amaliyah NU diserang membati buta. Jadi amaliyah NU itu pokoknya diserang, dihabisin, dibid'ah-bid'ahkan, disyirik-syirikan, dikhurafat-khurafatkan oleh kelompok Wahabi Salafi. Nah, sebenarnya yang mengobok-obok NU itu ya sebenarnya yang mengobok-obok ini ya, kalau kita mau jujur, itu ajaran dari para Habaib Ba'alwi. Hanya saja orang NU tidak sadar. Orang NU selama ini kan menganggap bahwa para Habaib Ba'alwi itu sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang berfaham ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ternyata para Habaib Ba'alwi ini saat ini sudah mampu mengobok-obok nih, mengobok-ngobok kemurnian ajaran ahlu sunnah wal jamaah yang dianut oleh para ulama dan kiai di Nahdlatul Ulama. Nah, ada kiai-kiai muda NU sekarang mulai bangkit untuk memperseterukan ini, berseteru dengan para Habaib Ba'alwi. Setelah para kiai muda NU ini mulai menyingkap, membuka kedok para Habaib Ba'alwi, berarti para Habaib Ba'alwi rungkat, dirungkatkan oleh orang-orang NU. Karena selama ini Wahabi Salafi itu belum bisa di Indonesia loh ya, di Indonesia belum bisa merungkatkan para Habaib Ba'alwi. Jadi para kaum Wahabi Salafi yang selama ini bermusuhan dengan para Habaib Ba'alwi, Wahabi itu belum mampu merungkatkan dari orang-orang Habaib Ba'alwi. Tetapi setelah anak-anak muda NU nih, para kiai muda NU yang bertindak, maka langsung saja ya tanggapan dari kaum muslimin terutama warga NU ini sangat luar biasa. Tidak waktu lama, hanya 2 atau 3 tahun inilah sudah kelihatan, hanya 2-3 tahun, tetapi ternyata kaum Habaib Ba'alwi rungkat.
Nah, setelah kaum Habaib Alwi Rungkat, sekarang Wahabi mulai menunjukkan. Awal-awalnya kita lihat ajalah video-video dari para pengikut Habaib Alwi. Itu sangat mendukung gerakan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Gus Abbas dan teman-teman. Mereka dompleng. Hanya saja mayoritas orang Islam Indonesia ini kan mohon maaf ya, kurang pengetahuan sehingga tidak menyadari. Padahal banyak sekali domplengan-domplengan yang membonceng dari orang-orang Wahabi Salafi yang ikut-ikutan maku, istilahnya seperti orang maku itu dia yang memukul palunya, dong dong dong, itu adalah pengikut orang-orang Wahabi Salafi. Nah, setelah orang-orang Habaib Alwi ini benar-benar rungkat, ditambah lagi kasus ustadz-ustadz NU yang bermasalah, maka saat ini bondong-bondong nih orang-orang Wahabi Salafi sudah mulai menunjukkan inilah ajaran yang benar, yaitu ajaran Wahabi Salafi. Nah, inilah yang harus kita sadari, kita harus waspada. Oleh sebab itulah mengapa dari sejak awal kami Al-Fakir Alim tidak mau langsung gerutak-gerutuk sana sini. Kami tetap menjaga jarak. Kami tetap mengantisipasi, melihat dua kanan kiri. Jadi dua kubu kanan kiri kita lihat. Mana yang orang-orang Wahabi Salafi yang ingin ikut campur mendompleng, dan mana orang-orang yang keterlaluan begitu. Jadi kita ada di tengah-tengah, kita lihat situasi dan kondisi. Nah, saat ini jelas ini kita sudah melihat konten-konten orang-orang dari Wahabi Salafi sudah mulai merasa di atas angin. Merasa di atas angin lah. Kalau Wahabi Salafi sudah mulai merasa di atas angin, ya terpaksa kami Al-Fakir Alim akan getol lagi untuk membentengi kaum muslimin. Nah, masalahnya kaum muslimin di Indonesia ini kalau diajak ngaji itu sulit, tapi kalau untuk geger-geger suka begitu. Ya dahulu kita ya sekitar tahun 2004, 2005, 2006 sampai 2009 itu kita getol untuk debat dengan Wahabi Salafi. Nah, kaum muslimin itu suka melihat, orang-orang Islam suka melihat, ternyata orang-orang NU itu mampu menunjukkan dalilnya baik yang nakli maupun yang akli begitu. Tapi setelah debat orang-orang NU diajak ngaji ya sulit. Nah, inilah penyakitnya. Oleh sebab itulah jika kita menginginkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala an-Nahdiyah, mengikuti 4 mazhab yang berkembang di Indonesia ini bisa terus lestari, ya mau tidak mau orang-orang NU itu harus ngaji serius, jangan ngaji yang mengundang ustadz-ustadz yang cuma lucu-lucuan, yang cuma komedian. Kita harus ngaji secara mendalam. Inilah salah satu cara yang harus kita lakukan. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.